Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in wa ba'du. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti biasanya pada malam hari ini, malam Ahad, Sabtu malam Ahad ya, Sabtu malam Ahad, kita sama-sama sambil menunggu datangnya waktu sholat, intidhar waktu sholatil ukhra, dengan menunggu waktunya sholat, maka insya Allah kita masih di dalam keadaan, kalau belum batal wudunya, masih dalam posisi berjamaah. Artinya nilainya itu tuta'af lahu bi khamsin wa ishrina darajatan. Jadi dilipat gandakan bahwa pahala untuk melakukan sholat berjamaah itu sama dengan 25 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan disab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. Dua-duanya itu semuanya sahih. Baik, kita langsung buka. Sebelumnya kita bertabaruk dengan wajah suratul Fatihah. Fatihah ini kita peruntukkan untuk kita semuanya. Semoga Allah SWT menetapkan keimanan, ketakwaan, keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, untuk selalu senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga kita doakan anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh-solehah, yang insya Allah berbakti kepada Allah, pada taat pada Allah, pada Rasulnya, pada berbakti kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi nusa agama dan bangsa. Dan kita doakan juga bagi tetangga kita, teman sejawat kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah SWT berikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani. Kita doakan juga khusus untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Mansur Ali Nasib. Semoga Allah Subhanahu wa taala nafa'a bi ulumihi. Jadi Allah manfaatkan daripada ilmu-ilmu yang sudah dicantumkan di dalam kitab At-Taj yang berjudul At-Taj, mahkota pokok-pokok hadis Rasulullah. At-Taj artinya baik, kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah masuk dalam bab tentang rawatib, al-babus sadisu fir rawatibi, bab ke-6 tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu dibagi dua, ada yang muakkadah, yang sangat dikukuhkan atau sangat ditekankan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah tidak pernah tinggal untuk melaksanakan salat sunnah tersebut, dan juga ghairu muakkadah, yaitu salat sunnah yang Rasulullah terkadang meninggalkannya. Baik, kita masuk dalam hadis, ini halaman 210. Sini masih hadis tentang ini ya, rawatibnya. Di sini saya lihat ini udah babnya ke sini nih, halaman 210. Ini nggak apa saya baca ulang. Ar-rawatibul muakkadatu, rawatib muakkadah atau rawatib yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla dhuhri wa raka'atain ba'da wa raka'atain ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'atain ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'atain qabla salati subhi, maka
sa'atan la yudkhalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya, yaitu bapaknya bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar ibn Khattab, dan juga Abdullah bin Umar. Aku memelihara dari Rasulullah SAW 10 rakaat, ya, yaitu 10 rakaat yang muakkadah minan naflil muwadibatihi limuwadibatihi alaiha, yaitu sholat sunnah yang Rasulullah melakukannya, sangat menekankan, ya. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Nah, ini yanwi fihi ma sunnatat dhuhri al-qabliyata. Jadi niat di dalam pada saat melakukan sholat sebelum duhur itu dengan niat sholat sunnah qabliyah duhur. Wa raka'atani la tunafi al-arba' al-atiyah fil hadis salis. Wa raka'atani, dan juga 2 rakaat qabliyah juga, ya, tambahan. Rakaat 2 rakaat ini, maksudnya 2 penyebutan hadis ini yang menunjukkan 2 rakaat itu tidak menafikan atau tidak menghilangkan hadis yang waktu itu kita sebutkan bahwa ada 4 rakaat sebelum sholat duhur, ada muakkadah, rawatib muakkadah 4 rakaat. Ini 2 rakaat, tapi yafsilu bainahuma bitaslim. Jadi dipisah di antara keduanya dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Nah, itu sholat qobliyah rawatib duhur, sebab sholat rawatib qobliyah duhur. Terus di sini sebutkan waraka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, yaitu sesudah sholat duhur. Nah, ini, ya, yang wifihima sunnatul duhri al-ba'diyah, di dalam pada saat membaca sunnah ba'diyah, yaitu kita meniatkan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah duhur, ya, atau sholat sunnah duhur ba'diyah. Diniatkan begitu. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib tadi itu juga disebut itu sunnah muakkadah, rawatib muakkadah. Cuma di hadis ini ditambahin fi baitihi, Rasulullah melakukannya di rumahnya. Cuma kan rumah Rasulullah dekat banget sama masjid, berarti kamar beliau di samping, begitu, ya. Makam beliau yang sekarang ini itu rumah Rasulullah, karena itu tempat kamar Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah Rasulullah kemudian dimakamkan, ya, dimakamkan di tempat kamar Aisyah. Di situ beliau meninggal, disitulah dia dimakamkan. Mengapa kok tidak dimakamkan di Baqi? Karena waktu itu Rasulullah pernah bersabda, kalau aku nanti wafat, makamkanlah aku di rumahku, artinya di rumah istriku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Khadijah kan ketika dia berada di Makkah, ya, dia berada di Makkah, kalau nggak salah di Makkah, ya. Mama dia berada di Makkah, ya. Nah, itu Khadijah. Tadi kan Khadijah ini wafat setelah wafat setelah Nabi, ya, siapa sekitar 50-an kalau nggak salah, sebelum 40-an lagi, ya. 40 kan beliau diangkat Nabi, ya, kemudian beliau ketakutan kan karena ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira, lalu beliau pulang minta diselimuti oleh Khadijah, zammiluni, selimutilah aku, kayak orang kedinginan, ketakutan karena dia ditemui oleh malaikat Jibril saat beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Nah, disitulah kemudian Khadijah ketakutan, khawatir, kemudian minta tolong kepada ada yang mengatakan pamannya, ada yang mengatakan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, yang ahli tentang kitab Injil. Dan disitu dilihat ternyata, oh, ini suamimu bakal menjadi seorang yang besar lah, atau seorang nabi.
begitu. Seandainya aku hidup di masa dia diangkat menjadi nabi, saat maksudnya di hari ini, maka aku akan mengikuti, akan maksudnya mengikuti agamanya gitu. Jadi Umar bin Affan mungkin belum masuk ke Islam, tapi dia komitmen dengan agama beliau, ya agamanya. Tapi di situ mungkin banyak ya yang dipegang oleh Umar bin Affan itu kitab yang asli yang belum diacak-acak. Walaupun sudah lebih dari sekitar 500 tahun ya, karena kan kelahiran Nabi itu kan sekitar 571 ya, 71 ya. Berarti sudah 500 tahun lebih. Padahal kitab Injil itu sudah dirusak setelah 300 tahun. Jadi sudah ada agama Trinitas, keyakinan Trinitas itu sudah ada sejak 300 tahun setelah wafatnya atau diangkatnya Nabi Isa ke langit menurut kepercayaan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Maryam ya. Nah, itu bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke atas langit. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi fi baitihi itu di rumahnya. Oleh karena itu di sini ya boleh kalau seandainya misalnya nggak sholat sunnah di sini, bapak pulang lalu bapak sholat sunnah di rumah, ya di rumah bersama istri boleh. Kalau lihat istrinya belum sholat, ya kemudian anaknya belum sholat, pengen berjamaah, silakan bapak sholat lagi sekali lagi, hukumnya sunnah. Ya sholat sunnah maghrib di rumah itu hukumnya sunnah. Ketika ya, itu yang kedua kalinya. Ya itu boleh dilakukan 2 kali saja ya. Boleh diulang. Bapak dari sini ya, kemudian pulang ya, istri bapak belum sholat wajib maghrib, nah, bapak berjamaah, bapak jadi imam, bapak niatnya sunnah, bukan wajib lagi karena sudah melakukan sholat wajib di masjid ya di sana. Nah, itu dibolehkan ya. Tu'atus sholatul jamaati marrataini. Jadi sholat berjamaah wajib itu boleh diulangi sebanyak 1 kali ya, marrah sih ya, atau boleh dilakukan 2 kali marrah. Baik, itu lanjut marrakatain ba'dal isya, dan juga 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya juga. Rasulullah melakukan di rumahnya. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini juga 2 rakaat rawatib yang sangat muakkadah, beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu pentingnya, para kita sudah bahas, ini yang disebut dengan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sebelum, yaitu qobliyah subuh, 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, itu nilainya ya lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Nah, itu pahalanya luar biasa. Maka tolong didawamkan terus, jangan sampai ditinggalkan. Seandainya kita sudah terus menerus, maka ketika kita ketinggalan, boleh jadi kan kita mungkin tiba-tiba perut sakit, mau ke belakang, nggak sempat untuk qobliyah. Nah, misalnya kita sempatnya cuma sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh dikobok ya, tapi di rumah aja ngoboknya, nggak usah di sini. Nanti ribut kalau di sini itu. Sholat apa ini? Gitu ya. Kecuali kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, situ tidak ada yang diharamkan, tidak ada waktu yang dimakruhkan dapat diharamkan untuk melakukan. Tapi semua waktu boleh melakukan sholat sunnah. Sayanglah kita datang ke sana itu biayanya mahal, bisa 30 juta, ya kan? Ya mungkin kalau cuma datang beberapa hari mungkin 10 juta mungkin cukup kali ya, apa 20 juta cukup lah ya. Nah, tapi kalau sampai seminggu sampai 14 hari ya 30 juta lebih lah, 20 juta juga. Nah itu sayang, di sana tidak ada yang diharapkan. Makanya wajar
Kalau habis sholat subuh, banyak juga yang melakukan sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Nah itu, entah itu sholat sunnah. Kalau suruk belum, orang masih gelap. Ya saya lihat masih gelap kok, masih sholat sunnah lagi. Nah boleh jadi dia mengqadha sholat yang dulu pernah dia tinggal. Boleh jadi. Nah kita mah husnuzon aja. Ya, berbaik sangka. Wa kanat sa'atan la yudkhalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha dua. Ay la yadkhulu alaihi fiha ahadun listighalihi bi rabbih jalla sya'nu fa hadhihi raka'atil asyrah hiya ar-ratibatul mu'akkadatu wa alaihi syafi'iyatu wal khanabilatu. Nah ini pada ada satu waktu di mana tidak boleh, maksudnya tidak ada seseorang pun yang bisa masuk untuk ke kamar Nabi Muhammad SAW, yaitu karena beliau pada saat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini disebutkan sedang bermunajat, sedang sibuk ya bermunajat listighalihi ya bi rabbihi jalla sya'nuhu, dengan keadaan Allah yang maha mulia ya. Nah inilah 10 rakaat sholat sunnah rawatib muakkadah. Nah ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ya, atau ulama madhab Syafi'iyah dan ulama madhab Hambali ya, yang mengatakan ini ada 10. Nah, ada juga nanti yang menyebutkan ada yang 12, yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, itu 4 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita lanjutkan. Wa anhu di sini berarti dari Abdullah bin Umar. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qabla dhuhri sajdataini. Aku melakukan sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menjadi imam sebelum duhur 2 kali sujud sajadata ini. Maksudnya di sini 2 kali sujud adalah rakaataini, yaitu 2 rakaat. Wa ba'daha sajadataini, dan setelah sholat duhur 2 kali sujud atau 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi sajadaini, dan setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajadaini, setelah isya 2 rakaat. Wa ba'dal jumu'ati sajadaini. Nah, kalau tadi hadis yang pertama tidak ada kata ba'diyah Jumat, tapi di hadis yang kedua yang juga disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar itu ada ba'diyah sholat Jumat. Ya, ba'diyah sholat Jumat. Nah, ini kita bisa bahas nanti nih. 4. Kita lihat di sini. Wa yundabu qabluha aidon. Menurut kitab ini disunahkan juga qabliyah Jumatnya. Nah, di sini ada perbedaan ini, ada ikhtilaf nih ya. Wa yundabu qabluha aidon rakaatani lil haditsil ati. Jadi disunahkan juga ya 2 rakaat qabliyah Jumat karena ada hadis yang mendukung pernyataan ini, yaitu apa? Baina kulli adzanaini salatun. Pada tiap-tiap di antara 2 adzan, yaitu apa? Adzan dan iqamah. Di dalam hadis-hadis lain pernyataan lain, makna al-adzanani, 2 adzan itu adalah muadzan dan iqamah. Ya, disebut gitu, adzan dan iqamah. Iqamah kan hakikatnya juga adzan juga kan. Hanya saja kan definisi secara khususnya kalau iqamah itu apa? Ya, tanda dimulainya sholat berjamaah. Ya, kalau adzan tanda masuknya waktu sholat wajib. Ya. Nah itu disebut di sini. Ini hadis. Baina kulli adzanaini salatun.
bal hiya kadzuhri fil qabliyati wal ba'diyati. Bahkan sholat Jumat itu seperti sholat zuhur dalam hal qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Gitu. Nah, disinilah ini Ustadz Abdul Somad sepakat dengan pendapat ini. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat tidak, kata beliau, saya tidak jumpai hadis yang berkenaan dengan qabliyah Jumat. Yang saya jumpai adalah ya sholatus sunnati intidoru waktu sholatil Jum'ati, yaitu sholat sunnah yang dilakukan untuk menunggu datangnya masuknya waktu sholat Jumat. Karena ada hadis ketika waktu azan selesai, Nabi langsung naik ke atas mimbar, ada yang mengatakan gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian ulama, manakah yang lebih penting mendengarkan khotib dengan sholat sunnah, katanya. Yang penting adalah mendengarkan khutbah, katanya. Nah, dia adalah bagian dari rakaat sholat zuhur, katanya. Tetapi ya, yang mengatakan itu ada qabliyah, silahkan melakukan qabliyah kalau seandainya tidak ada dua adzan. Kalau ada dua adzan enak, kayak di Masjid Kausar, kayak di masjid saya itu di Masjid Jabal Ar-Rahmah dua adzan. Enak, kita bisa melakukan 2 kali adzan. Tapi ada jamaah yang tidak melakukan, tidak apa-apa. Berarti dia berbeda pendapat, gitu aja. Nah, jadi tetap ya, karena yang dimaksud dengan rawatib itu kan yang mengiringi sholat wajib. Jumat wajib nggak? Wajib bagi umat muslim, ya muslimat tidak, hukumnya sunnah. Ya, jadi ini disebutkannya li'annaha khamisatu yaumiha, karena katanya ini alasan dari kitab di sini disebutkan karena sholat Jumat itu ada sholat hari yang kelima dari 1 minggu itu. Disebutkannya seperti itu. Ya, padahal hari kelima itu Khamis. Ya kan? Khamis. Ya kan, kalau lihat Ahad itu kan 1 minggu. Isnin, Senin, berarti hari kedua. Ya kan? Selasa, Salasah 3. Rabu, Arba'a, Rabu, Baru kemudian Khamis, Khamsah, 5 ya. Disebutkan begitu hari kelima, maksudnya setelah hari kelima. Ya boleh jadi hari kelima waktu maghribnya itu sudah masuk kan waktu Jumat, iya kan? Setelah maghrib kan kita sudah masuk waktu hari besoknya kan? Kita ini sudah masuk tanggal berapa? Tanggal besoknya kita sudah masuk hari Sabtu. Kalau hitungan hari Hijriah. Tapi kalau hitungan hari Masehiyah, Miladiyah itu jam 12.00 nanti malam perpindahannya, ya kan? Gitu. Makanya kan ya kita baru tahu tuh kalau kita pas Ramadan tuh ya. Ramadan itu ya udah tahu kalau ya itu pas berubahnya waktu, ya. Buktinya habis maghrib langsung kita takbiran, ya kan? Dibolehkan takbiran, ya. Artinya berarti sudah tanggal 1 Syawal pada malam itu. Ya. Baik. Fa'ammal maghribu, oh ini dulu. Waqad intasara lahu asy-Syaukani fin naili biqaulihi fas-salatu qablal jum'ati marghabun fiha umuman wa khususan wala hujjatan limuda'il karahata illa nahya waktu zawal wa sunnatul jumu'ati ba'da zawal la hina zawal fatalashat hujjatuhu wal haqqu aula bil ittiba'. Nah ini didukung oleh pendapatnya Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau bernama An-Nailil Author mungkin ya.
Beliau mengatakan sholat qobliyah Jumat itu hukumnya sunnah. Jadi Imam Syaukani mengatakan begitu dalam kitab Nail Autar, baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itulah ya tidak ada alasan ya atau gugurlah bagi orang yang mengatakan itu makruh. Nah, yang berpendapat bahwa itu makruh, kecuali memang pada saat waktu zawal atau saat tergelincirnya matahari, bukan setelah tergelincirnya matahari loh ya, saat tergelincirnya matahari itu memang dilarang, karena itu adalah waktu di mana dilarang melakukan sholat sunnah atau sholat sunnah ya. Nah, waktu zawal pas matahari tergelincir, harusnya setelah matahari tergelincir sedikit baru kemudian ya pasti kalau udah azan itu matahari sudah tergelincir belum? Sudah ya. Kalau sudah azan matahari sudah tergelincir. Tapi kalau matahari tepat di atas kepala kita itu belum tergelincir. Artinya belum melakukan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah. Nah, ada juga yang akan mengatakan karena harus ya setelah adzan, ya kan, setelah adzan atau setelah masuk waktu sholat. Walaupun tidak ada adzan, tapi kalau waktu sholatnya sudah masuk, bapak sholat sendirian, boleh nggak qobliyah? Ya boleh, Tidak harus setelah adzan ya. Yang penting waktu sudah masuk ya. Nah, cuma kan tadi hadis tadi kan disebutkan ya baina kulli adzanaini sholatun. Ya, pada tiap-tiap antara dua adzan itu ada sholat sunnah. Nah, itu hadis yang kuat ya. Nah, sunnahnya untuk melakukan sholat qobliyah Jumat itu memang dilakukan pada saat setelah tergelincir matahari, bukan pada saat matahari tergelincir. Ya, kalau saat matahari tergelincir memang ya maka alasan itu memang pas, artinya tidak dilarang. Ya, maka terbantahlah orang yang mengatakan itu makruh. Yang paling utama adalah yang paling benar adalah mengikutinya menurut hadis ini. Menurut kitab ini ya, mengikutinya. Ittiba wal haqqu aula bil ittiba. Ya, yang paling utama, yang tepat adalah mengikuti apa yang itu. Tapi kalau tidak mengikuti tidak apa-apa, kan hukumnya juga sunnah. Itu kan ya perbedaan pendapat. Jadi nggak perlu kita ribut lah ya, sama-sama punya dasar, gitu aja. Baik, silakan Pak Haji. Pada saat sholat Jumat itu kan pasti misalnya sudah khotbah, terus kita masuk sholat, atau sebaiknya duduk pada saat itu. Karena ada di salah satu masjid, khotibnya ada yang mau sholat disuruh duduk. Jadi ada sholatnya kayak jadi. Ya, agar kalau untuk menjaga supaya tidak ribut ya atau tidak terjadi fitnah, ikuti aja deh. Memang sih kita ikuti aja ya. Kalau memang tidak itu kan sunnah ya, nggak apa-apa. Ya kita lihat mana yang lebih penting ya. Atau kalau kita mempertahankan itu sampai terjadi keributan, menjadi nggak baik ya. Lebih baik ya udah ikuti aja. Tapi nggak apa-apa, kalau memang Bapak kekeh ini pendapat ada, silakan lakukan, tetap lakukan. Tapi 2 rakaat qobliyah duhurnya itu atau Jumatnya itu jangan terlalu lama. Nah, disebutkan gitu ada di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzhabil Arba'ah, jangan terlalu lama. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau sudah khotib itu naik mimbar, ya itu jangan terlalu lama. Ada loh yang lama banget. Ada. Waktu saya khotib pernah itu.
Bahkan dia jalan dari luar, tok 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 tok, duk di depan situ. Kayaknya sengaja dia kali mungkin. Ya udah nggak apa-apa deh. Lama lagi saya bilang, waduh harusnya ditegur, Pak duduk aja Pak. Tapi kan nggak enak udah saya daripada ini lebih baik ya menjalankan tugas saya sebagai khotib, yaitu ya yang penting rukun khotibnya udah cukup gitu. Jadi kalau kita punya ini ya punya pendapat, bahkan ini kan pendapat ya, ada dua perbedaan ya pendapat, maka mungkin at-tasamuh ya, lapang dada atau toleransi ya sebaiknya kita ya boleh lakukan tapi tidak terlalu lama gitu. Kalau memang dia maksa turun bisanya boleh jadi ada masjid gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu? Ada. Oh, ada ya. Nah, khotibnya yang ngomong. Oh, ya berarti dia berpendapat tidak ada qobliyah Jum'ah ya. Ya, sebenarnya ada hadis lagi yang mengatakan bahwa justru Rasulullah pernah menyuruh seorang jamaah yang masbuk sholat Jum'ah, Rasulullah sedang khutbah, itu farka rok'ataini, disuruh bangun lagi malah. Ada hadisnya, bangun sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah dari situlah kemudian berpendapat yang tidak setuju atau adanya qobliyah mengatakan itu bukan sholat qobliyah, itu sholat sunnah yang lain, yaitu tahiyatul masjid. Bisa juga sholat rakaat yang lainnya. Ada hadis lain yang mengatakan begitu. Ya cuma kan dia terima apa tidak itu kan gitu, susah juga ya. Inilah perbedaannya, kepala sama hitam tapi dalam itu beda-beda. Saya kira kita saling menghormati aja dah, gitu. Kita tetap sholat aja nggak masalah, Bang. Kita duduk, kita berdiri, kita sholat, tapi nggak usah terlalu lama-lama. Ya, cepat setelah itu baru mendengarkan sholat. Memang sih ada, tapi itu bukan larangan untuk sholat, tapi larangan untuk berbicara. Kan gini, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati fal imamu yakhtub ansit faqad lagauta. Apabila kau mengatakan kepada saudaramu di hari Jumat saat imam sedang naik mimbar atau berkhutbah, berkata, diam, ya, maka sia-sialah Jumatmu. Berarti itu adalah semacam peringatan agar kita itu harus memperhatikan apa yang dibaca oleh khotib atau apa yang disampaikan oleh khotib harus kita dengarkan. Nah sekarang ya dari bagaimana dengan tidur? Tidur juga nggak dengar itu. Tapi insya Allah dengar ya, masih dengar ya, masih dengar lah. Paling enak tuh kalau tidur pada saat Jumat itu paling enak. Itu paling enak itu. Iya. Ngorok lagi ada. Ya kalau dalam ini itu ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan itu sudah batal karena sudah hilang akalnya. Sudah hilang akalnya, maka dia harus wudu lagi. Tapi ada yang mengatakan tidak batal selama tidak rubah tempat duduk. Tapi begini nggak apa gini. Tapi masih belum. Gitu. Tapi kalau masih ingat, kita tidur walaupun ikut kan masih dengar ya ngomong ya, masih ada kebayang gitu di sini. Nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai ngorok, ada itu emang ada, dibangunin terus. Nah sebaiknya tetangganya yang samping bangunin, gitu, supaya dia nggak batal. Nah gitu, biar nggak terlalu bablas ya, sampai kepada ngorok itu. Jadi gitu Pak. Jadi ini berkeyakinan bahwa qobliyah Jumat ada dan disyariatkan. Hadisnya sahih ada, dikuatkan ya banyaknya. Jadi silakan. Ya silakan. Itu yang benar itu apa? Qobliyah Jumat atau kalau baru datang
Ya, utamakan tahiyatul masjid aja. Tapi kalau Bapak sudah lama di sini, Bapak berdiri langsung sholat qobliyah. Sholat qobliyah Jumat ya, betul. Qobliyah. Qobliyah Jumat setelah adzan. Oh, aja. Iya, gitu. Setelah masuk waktu sholat. Ya. Kalau kita, tapi ada juga mengatakan begini Pak. Ini dalam kitab itu fikih 4 imam, gitu ya, mazhab. Ya, disebutkan bahwa ada satu pendapatnya ulama mengatakan apapun sholat sunnah yang kamu lakukan ketika kamu masuk masjid qobliyah gitu dianggap sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini dapat itu qobliyah, niatnya qobliyah tapi dapat juga tahiyatul masjid. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ya. Kalau begitu misalnya sholat zuhur itu ketika kita masuk itu kan ada yang 12, ada yang 10 yang mengikuti fardu. Nah itu kan 4, tapi ada yang bilang 2 barusan. Iya. Nah kalau ketika masuk kita ke masjid kan ada hadis yang tahiyat masjid ya. Fal yarka rakaataini qabla yajlisa fil masjid ya. Kalau itu di zuhur itu bisa ada 6 dong. Atau yang pertama kita masuk itu udah termasuk qobliyah atau gimana? Nah, kalau pertama masuk kan belum adzan. Ya, itu berarti kan Tahiyatul masjid. Iya. Tahiyatul masjid. Kemudian ada dua lagi. Iya, 2 lagi. Bisa. Bisa. Artinya sholat sunnah itulah kita diberikan waktu bisa banyak. Nah, tapi kalau ada yang berpendapat tidak ada qobliyah, yang ada adalah menunggu datangnya masuk waktu sholat Jumat. Sehingga berapapun sholat sunnah dilakukan sebelum sholat Jumat. Bisa 10, bisa. Gitu. Sampai capek udah nggak apa-apa. Gitu. Mereka itu yang berpendapat tidak ada qobliyah Jumat. Dan pada saat setelah sudah adzan, bagi yang berpendapat tidak ada qobliyah itu tidak melakukan. Hanya dilakukan ketika saat sebelum adzan masuk. Melakukan terus sholat. Habis tahiyatul masjid, sholat lagi. Adzan, Allah berhenti. Dia nggak habis adzan, dia nggak qobliyah. Duduk. Nah, itu yang berpendapat yang tidak qobliyah. Jadi kita luar biasa diberikan waktu yang terbaik dengan perbuatan sholat sunnah yang cukup lumayan banyak untuk bisa menambal daripada sholat wajib kita yang kurang-kurang Pak. Gitu. Artinya ya tergantung Bapak nih mau pendapat yang mana ini. Kalau jadi bisa banyak Pak sholat sunnahnya sebelum Jumat, ya sebelum Jumat. Berbeda ketika duhur asli, ya duhurnya bukan Jumatnya ya, duhurnya. Kalau duhur berarti ada tahiyatul masjid, ada qobliyah 4, nah ada qobliyah 4 menjadi 6, betul. 6. Kalau Bapak pengen yang 4 itu dimasukkan juga, karena itu muakkadah, ya hanya riwayatnya berbeda. Ya, ya. Dia itu Rasulullah kan di rumah ya. Tapi ada beberapa sebagai di masjid. Karena kan Rasulullah tadi disampaikan rumah itu ya menyatu dengan masjid. Betul. Berarti soal di masjid juga kan itu. Iya. Karena kan hampir sama. Iya. Betul. Nah itulah para ulama berbeda pendapat tentang itu. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Cuma itu tuh hadisnya ada sahih bahwa itu afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Nah, yang paling utama bagi seseorang untuk melakukan sholat yaitu di rumahnya, kecuali sholat wajib.
Nah, ini hadis. Dari hadis inilah mereka kemudian melakukannya di rumah. Nah, sebagian ulama mengatakan masjid itu tempat mulia, tempat yang sudah kita jadikan sebagai tempat beribadah. Nah, maka itulah tempat yang semulia-mulianya. Nah, gitu. Dibanding dengan di rumah dan juga di pasar. Ya ada di hadisnya, nanti ada. Ya ada. Dibanding di rumah dan di pasar. Kan kalau kita bahas tentang keutamaan masjid, nah, itu kan ada kata-kata tempat yang paling baik di sebuah negeri adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling buruk di sebuah negeri adalah pasar-pasarnya. Kan gitu kan keutamaannya itu. Nah, jadi ini bukan berarti bertentangan, tapi kita harus bisa istilahnya al-jam'u. Apa itu al-jam'u? Mengkompromikan dua pendapat yang seolah-olah bertentangan. Jangan ditentangkan, tetapi kita gabungkan. Dalam posisi tertentu, saat kita mungkin rumah kita jauh, tidak memungkinkan kita sholat sunnah qobliyah di sana, lalu kita ngejar wajib di sini, telat melulu kita, kan gitu. Apalagi tadi pendapatnya Pak Haji Teddy bahwa Nabi Muhammad itu kan rumahnya di masjid, dekat masjid. Nah, bisa dikategorikan berarti lebih utama di masjid. Ya, itu kan khususnya bagi Nabi. Itu kalau seandainya Nabi ada sekarang, mungkin masjid yang lebih utamakan. Ya, cuma ada hadis lain lagi mengatakan gitu, ij'alu bi sholatikum fi buyutikum. Ya, ij'alu ya min sholatikum fi buyutikum, kalau nggak salah gitu. Jadikanlah sebagian sholatmu itu di rumah-rumahmu. Wala taj'alu ya buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Gitu. Artinya ya kita bisa memilah lah. Kalau sholat sunnah rawatib yang bergandengan dengan fardu dan sholat fardu yang lebih utama adalah bagi laki-laki mengerjakannya berjamaah dan juga di masjid, maka ya kita ambil pendapat ulama yang tadi bahwa seutama-utamanya sholat ya itu di masjid, ya gitu. Tapi ketika kita berada di rumah, maka sholat apa yang sunnah yang bisa kita lakukan di sana? Ada tahajud, ada hajat, ada duha, ada istikharah, ada mutlak. Kapan saja silakan. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Jangan kau sholat di masjid terus, jangan juga. Di rumah juga kebagian, supaya rumah kamu juga bersinar. Gitu kata Rasulullah nih. Nah, oleh karena itulah pada saat Bapak pulang nih dari sini, istri belum sholat, Pak, masih wajib. Kadang-kadang malas gitu ya. Misalnya kan, belum sholat nih, Pak. Belum. Ayo deh sholat, yuk saya jadi imam. Nah, itu sholat sunnah juga aja, Pak. Nah, niatnya Bapak sunnah. Ya, usolli sunnatal maghribi, ya, atau usolli ya al-maghribi gitu aja, usolli sholatal maghribi sunnatan ya salata rakaatin mustaqbil berarti sunnatan lillahi ta'ala. Salat sunnah. Kita boleh mengimami istri kita, anak kita yang belum sholat di rumah. Itu juga bagian, Pak. Itu yang disebut dengan bagian juga membagi sholat kita dengan keluarga kita. Karena kan disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jangan kita soleh sendiri. Nah, jangan menjadi soleh sendiri. Jadilah soleh beramai-ramai dengan keluarga kita. Ya, kita ajak minimal, jangan kita diam-diam aja. Ya, minimal kita juga harus ngomong.
nanti sholat ya, gitu. Sebelum berangkat ke masjid tuh, mah nanti sholat mah ya, gitu. Atau sholat ya, apa mau nunggu ya apa, atau waktu kita pulang dia belum sholat, kita jadi imam lagi sholat, nggak masalah Pak, dibolehkan. Itu hukumnya sunnah, ya sekali lagi apa sekali saja, ya niatnya sunnah. Jadi gitu Pak, ya. Itu. Jadi enak sebenarnya kalau fikih kita tahu, jadi mengerti. Kalau udah tahu begini, wah, dia pasti beda. Udah gitu aja udah. Nggak usah kita langsung, wah kamu kafir, beda. Dua-duanya ada hadis. Dua-duanya ada hadisnya. Nggak disesuaikan dua-duanya kan. Iya, tinggal jadi kita nggak perlu ini. Jadi nggak perlu ribut kan saya. Nah inilah perlunya kita belajar dan perlunya kita juga mengaji juga supaya tahu, jangan sampai kita ya mohon maaf ya berpendapat pada satu pendapat menafikan pendapat yang lainnya. Nah ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, dengan Imam Malik, dengan Imam Hambali, mereka berbeda Pak. Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Hambali tidak kunut subuh, Imam Malik tidak kunut subuh, Imam Hanafi juga tidak, yang ada juga kunut nazilah. Tapi Imam Syafi'i kunut subuh terus. Kemarin katanya ada seorang pemuda baru belajar mengatakan itu Imam Syafi'i salah itu. Enak aja. Imam Syafi'i sekali beritu, kitabnya karangannya luar biasa, banyak, muridnya juga banyak, umatnya juga, main ngomong salah. Belajar dari mana tuh orang itu? Ada, mohon maaf. Ya, ada ya satu pendapat. Saya baca itu ada itu dialog Syekh Ali Jum'ah, yaitu seorang ulama Mesir yang terkenal. Dia berpendapat tentang ada satu pendapat itu ya, Syekh Albani yang jadi rujukan ada orang-orang ya saudara kita itu. Syekh Albani itu dia mengatakan bahwa dia belajar sendiri, tidak ada gurunya. Dia itu aslinya adalah orang ini tukang arloji, betulin jam gitu. Jadi teliti banget. Nah kemudian mungkin dapat ilham, mungkin di akhirnya kemudian berubah langsung meneliti hadisnya, hadis yang baik, yang segala macam. Ya, begitu. Akhirnya ya mengatakan dia lebih baik ya daripada Bukhari, daripada yang lainnya. Nah itu ya nggak bisa begitu. Tapi kalau Syekh Ali Jum'ah, dia bersanad. Syekh Ali Jum'ah itu ulama Mesir, profesor ulama Mesir itu. Nah, kenal, dia mengatakan itu. Jadi ya tidak begitulah. Ya. Jangan kemudian menghilangkan ada hadis yang lainnya yang mungkin kadarnya hasan tapi dinafikan. Ya, sekarang mengapa sampai Imam Syafi'i itu malah melakukan kunut subuh itu? Ya kan? Karena ada dalilnya sahih. Ya, di sini ada, di sini disebutkan. Ini kayaknya cenderung ke mazhab Syafi'iyah ini. Tapi sekalipun itu kan ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Hanafi sih ya, sebutkan. Kayaknya umum nih, bagus ini karena ini kitabnya kitab putih, bukan kitab kuning ini. Kitab putih, warnanya putih. Jadi sudah agak ke sini ya. Seperti kayak itu apa? Alkitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah. Itu juga karangan Abdurrahman, itu juga sama itu. Berarti. Terima kasih, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah datangnya dari diri saya yang dhaif ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.